Surabaya. Peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya sebenarnya merupakan dampak yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, mulai dari kedatangan pasukan Jepang di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Hal utama yang menjadi latar belakang pertempuran Surabaya adalah pengibaran bendera Belanda di tiang tingkat teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara pada tanggal 18 September 1945 yang diwakili oleh Mr. Ploegman beserta pasukannya. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di daerah Surabaya. Dan akhirnya para pemuda Surabaya marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, yang saat itu secara resmi telah memproklamasikan kemerdekaannya. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Sudirman sekaligus sebagai residen daerah Surabaya datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato. Dikawal Sidik dan Haryono sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Mr. Ploegman beserta kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan langsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistolnya dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, namun sayangnya Sidik sendiri kemudian tewas di tangan pasukan Belanda. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama. Susno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengiringkan ke atas tiang puncak bendera sebagai bendera merah putih. Pertempuran Surabaya juga diawali dengan kedatangan Brigadir 49 Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah Komandan Brigadir Jenderal W.S. Malebi pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tugas pasukan ini adalah melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Nika ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Kematian Malabi inilah yang menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yakni Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansberg, untuk mengeluarkan ultimatum dengan menggunakan pamflet yang disebar lewat udara pada tanggal 9 November 1945 yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerah diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat dan telah membentuk banyak badan-badan perjuangan milisi. Kemudian, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia.
Di sini kita jabarkan terlebih dahulu kekuatan pasukan Inggris. Beberapa sumber mengatakan kekuatan Inggris di Surabaya mencapai kurang lebih 28.000 prajurit. Hal ini tidaklah benar. Brigade ke-49 sudah berada di Surabaya sejak akhir Oktober. Diperkuat divisi ke-5 pada awal November yang terdiri atas Brigade ke-9 dan Brigade ke-123 dan diperkuat oleh 2 resimen artileri, 3 batalion divisional, 1 skuadron tank Stuart dan 1 skuadron tank Sherman. Kekuatan Inggris di Surabaya berjumlah kurang lebih 16.000 prajurit. Ditambah kurang lebih 72 artileri, kurang lebih 30 tank, kurang lebih 40 pesawat, 1 kapal penjelajah, dan 5 kapal penghancur. Kekuatan militer Indonesia diperkirakan berjumlah kurang lebih 32.000 pejuang, terdiri atas TKR dan badan-badan lainnya. Mereka diperkuat rakyat Surabaya yang turut bertempur dan ribuan bala bantuan TKR pemuda dari luar Surabaya. Diperkirakan total ada kurang lebih 50.000 pejuang dari Indonesia. November 1945, Inggris menggempur Surabaya. Pasukan Inggris, India, Britania bergerak perlahan dan hati-hati. Penyapuan ini memang didesain meminimalisir korban dari pihak militer Inggris, tembakan meriam darat dan laut serta pengeboman udara. Perlawanan Surabaya awalnya bersifat fanatis dan cenderung bunuh diri. Beberapa pejuang berani mati meledakkan dirinya di dekat tank Inggris. Namun, taktik Indonesia lambat laun berubah dari serbuan membabi buta menjadi serangan yang terarah. Pihak Indonesia diuntungkan karena familiar dengan kota Surabaya, sedangkan pertempuran kota cukup baru bagi divisi ke-5 tentara Inggris. Di luar dugaan tentara Inggris, para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama yang terdiri dari para kiai dan ulama terus menggerakkan semangat perlawanan perjuangan Surabaya hingga perlawanan terus berlanjut berhari-hari bahkan berlangsung beberapa minggu. Dalam minggu pertama, Inggris berhasil menduduki beberapa lokasi penting dan sepertiga Surabaya, namun pejuang Indonesia melakukan serangan balasan. Hal ini dijawab dengan bombardir Inggris yang menimbulkan kurang lebih 300 korban jiwa dalam waktu 4 hari. Namun, kehati-hatian Inggris sangat efektif dengan korban hanya mencapai 18 jiwa dan 95 orang luka-luka pada minggu pertama. Pertempuran kurang lebih 2 minggu setelah pertempuran dimulai. TKR dan pemuda dipukul mundur ke daerah Wonokromo, di mana 2/3 dari Surabaya berhasil dikuasai oleh Inggris. Butuh waktu kurang lebih 4 hari untuk Inggris mengusir pejuang Indonesia di Wonokromo, dan divisi ke-5 menganggap pertempuran Surabaya secara umum telah berakhir, karena perlawanan di wilayah Gunung Sari tidaklah signifikan. Harga yang dibayar pejuang sangatlah mahal. Inggris mengira ada kurang lebih 1.600 terbunuh dan 4.700 korban. Estimasi lain mengira kurang lebih 6.000 sampai 16.000 tewas dan 20.000 orang terluka-luka. Di sisi lain, militer Inggris India hanya menderita ratusan korban. Ada tafsiran yang memberikan angka kurang lebih 166 korban, tapi tidak diketahui informasi detailnya. Peristiwa Surabaya berdampak luas bagi Indonesia, Inggris, dan Belanda. Ribuan rakyat dan pejuang ikut menjadi korban dalam pertempuran Surabaya, yang akhirnya dikuasai oleh Inggris dan diserahkan kepada Belanda. Dinamika perpolitikan Inggris, Belanda, dan Indonesia sangat dipengaruhi pada pertempuran ini. Inggris kian enggan menanggung beban kolonialisme Belanda dan cenderung kooperatif dengan Indonesia yang dirintisnya sejak September 1945. Perlawanan Indonesia memaksa Belanda lebih diperhatikan kepadanya, dan dampak positif bagi Surabaya bagi Indonesia jelas melampaui faktor dorongan moral. Pertempuran Surabaya menjadi simbol atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban
pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Terima kasih telah menyaksikannya, semoga bermanfaat.